Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 9 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi kebangunan yang sejati bagi kami semua agar menerima roh yang benar, yaitu roh anak Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Moga Marpaung. Kepada Saudara Moga, kami persilahkan. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 9 Juni tahun 2026, berjudul Kebangunan Palsu. Ayat inti kita terdapat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8 dan 9. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Tesalonika, Paulus menunjuk pada pekerjaan khusus iblis melalui spiritisme sebagai peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Ia menegaskan bahwa kedatangan Kristus akan terjadi sesudah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Sebelum hukuman terakhir Allah turun ke atas bumi, akan ada di antara umat Tuhan suatu kebangunan kesalehan primitif yang belum pernah disaksikan sejak zaman para rasul. Roh dan kuasa Allah akan dicurahkan atas anak-anaknya. Pada saat itu, banyak orang akan memisahkan diri dari gereja-gereja di mana kasih dunia telah menggantikan kasih kepada Allah dan firman-Nya. Baik pendeta maupun jemaat akan dengan sukacita menerima kebenaran besar yang Allah nyatakan untuk mempersiapkan umat bagi kedatangan Kristus. Namun, musuh jiwa berusaha menghalangi pekerjaan ini. Sebelum gerakan sejati itu terjadi, ia akan berusaha mencegahnya dengan memperkenalkan sebuah kepalsuan. Dalam gereja-gereja yang dapat ia kuasai, ia akan membuat seolah-olah berkat khusus Allah dicurahkan, sehingga tampak ada minat rohani yang besar. Banyak orang akan bersukacita mengira Allah bekerja dengan ajaib bagi mereka. Padahal sebenarnya itu adalah pekerjaan roh lain. Dengan kedok agama, setan berusaha memperluas pengaruhnya atas dunia Kristen. Kaum muda akan diangkat dan merasa diri sangat istimewa, seolah dipanggil untuk melakukan hal-hal besar. Akan ada banyak pertobatan dengan cara yang aneh, tetapi tanpa tanda pengesahan ilahi. Akan masuk kebejatan dan kemewahan sehingga iman banyak orang akan karam. Sekian bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudara Moga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 168 paragraf 3. Sebelum hukuman terakhir Allah turun ke atas bumi, akan ada di antara umat Tuhan suatu kebangunan kesalehan primitif yang belum pernah disaksikan sejak zaman para rasul. Roh dan kuasa Allah akan dicurahkan atas anak-anaknya. Kebangunan kesalehan primitif seperti kebangunan kesalehan pada masa hari Pentakosta, yaitu kesalehan oleh karena adanya kecurahan roh dan kuasa Allah. Namun kecurahan itu lebih lagi, sehingga belum pernah disaksikan sejak zaman para rasul.
Dikatakan roh dan kuasa Allah akan dicurahkan. Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 158, paragraf 1. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh memohon turunnya Roh Kudus, seperti yang dilakukan para murid pada hari Pentakosta. Jika mereka membutuhkannya pada waktu itu, kita lebih membutuhkannya hari ini. Kegelapan moral seperti kain kafan pemakaman menutupi bumi. Segala macam ajaran sesat, bidah, dan tipu daya setan menyesatkan pikiran manusia. Tanpa roh dan kuasa Allah, sia-sia usaha kita untuk menyampaikan kebenaran. Inilah kebangunan kesalehan primitif yang dimaksudkan. Adanya kecurahan roh dan kuasa Allah seperti masa hari Pentakosta, tetapi lebih lagi. Kita membutuhkan kecurahan Roh Kudus lebih lagi daripada masa hari Pentakosta. Kenapa? Karena kegelapan moral sudah menutupi dunia ini. Nah, kebangunan kesalehan primitif ini yang setan mau gagalkan. Renungan pagi hari ini katakan dalam Maranatha halaman 168 paragraf 3. Namun musuh jiwa berusaha menghalangi pekerjaan ini. Sebelum gerakan sejati itu terjadi, ia, yaitu setan, akan berusaha mencegahnya dengan memperkenalkan sebuah kepalsuan. Inilah kebangunan palsu yang setan buat untuk gagalkan kebangunan kesalehan primitif. Setan gagalkan kecurahan roh dan kuasa Allah kepada umat-umat Allah dengan pekerjaan roh lain. Perhatikan, masih dalam paragraf yang sama, renungan pagi hari ini berkata, dalam gereja-gereja yang dapat ia kuasai, ia akan membuat seolah-olah berkat khusus Allah dicurahkan, sehingga tampak ada minat rohani yang besar. Banyak orang akan bersukacita mengira Allah bekerja dengan ajaib bagi mereka, padahal sebenarnya itu adalah pekerjaan roh lain. Jadi, kecurahan roh dan kuasa Allah setan gagalkan dengan kecurahan roh lain. Roh lain ini artinya roh setan. Apa buktinya? The Review and Herald tanggal 10 Juni 1860 paragraf 2 berkata, ada dua roh di dalam dunia, roh Kristus dan roh antikristus. Roh antikristus artinya roh setan. Kemudian, suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23 berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus yang diutus kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan, agar melalui kasih karunia-Nya kita menjadi sempurna di dalam Dia. Jelas bahwa Roh Kudus yang dicurahkan adalah Rohnya Kristus. Lalu, dalam manuskrip 33 tahun 1894 paragraf 19 dikatakan, banyak orang menunjukkan bahwa mereka tidak dikendalikan oleh Roh Kristus, melainkan oleh roh lain. Sifat-sifat yang mereka tunjukkan sangat berbeda dengan sifat-sifat Kristus, namun seperti sifat-sifat setan. Jadi, roh lain itu adalah rohnya setan, sebab menyatakan sifat-sifat setan. Oleh karenanya, berikut bagannya untuk membantu. Hanya ada dua roh di dalam dunia. Roh dan kuasa Allah dicurahkan kepada umat-umatnya oleh mencurahkan roh anak Allah, yaitu roh Kristus. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karenanya, Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah rohnya Kristus. Kemudian, roh lain adalah rohnya setan, roh antikristus. Sebab roh lain itu menyatakan sifat-sifat setan. Inilah yang roh nubuat nyatakan, sebab hanya ada dua roh di dalam dunia. Sekarang pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana dengan Allah Roh Kudus, sebagaimana yang diajarkan oleh doktrin Trinitas? Roh nubuat berkata, hanya ada dua roh di dalam dunia ini. Karenanya, Allah Roh Kudus harus dimasukkan ke dalam salah satu dari dua kategori roh tersebut. Apakah Allah Roh Kudus adalah Roh Kristus? Tentu tidak, sebab doktrin Trinitas menyatakan bahwa Allah Roh Kudus bukan Yesus dan bukan Bapa. Oleh sebab itu, Allah Roh Kudus masuk ke dalam kategori roh antikristus atau roh lain. Inilah yang roh nubuat ungkapkan kepada kita. Jadi, kebangunan kesalehan primitif, yaitu roh dan kuasa Allah yang dicurahkan ke atas anak-anaknya, adalah kecurahan roh Kristus.
dan kecurahan kepalsuan yang setan buat untuk menghalangi kebangunan kesalehan primitif adalah kecurahan pekerjaan roh lain, yaitu Allah Roh Kudus. Kebangunan palsu yang setan buat adalah dengan membuat kecurahan Allah Roh Kudus kepada umat-umat Allah di dunia ini. Dan mereka mengira itulah pekerjaan Allah dalam kehidupan mereka. Padahal bukan. Karenanya uji semua roh. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran vital pada pagi hari ini. Akan ada kebangunan kesalehan primitif menjelang Yesus datang, dan itu oleh kecurahan roh dan kuasa Allah, yang Bapa karuniakan oleh kecurahan roh anak-Nya. Tetapi setan mau gagalkan kebangunan kesalahan primitif tersebut dengan mengadakan kebangunan palsu, yaitu oleh kecurahan roh lain, roh antikristus, yang adalah Allah Roh Kudus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus kami dapat menguji setiap roh, dan mengenali roh mana yang benar dan roh mana yang salah. Dan biarlah rohnya Kristus selalu dalam hidup kami, menuntun kami dalam seluruh kebenaran, mengubahkan hidup kami, karakter kami, sehingga pada waktu Yesus datang kedua kali, kami semua layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.